Now, the bridge behind me is a big part of that project. It's just a few minutes of a journey that should now only be 3 or 4 hours. Pastinya kalian secara tidak langsung sudah pernah lihat dong beberapa jembatan gantung yang dibuat sangat mewah. Nah, tentu saja proyek tersebut sudah memakan biaya yang tidak bisa dikatakan kecil. Jika berbicara tentang sebuah jembatan, ya ini dia proses pembangunan jembatannya yang sangat hebat. Biar kalian tidak penasaran tentunya, tanpa pondasi di bawah laut, inilah proses pembangunan jembatan gantung terpanjang di dunia. Number 5. Letaknya. Jembatan merupakan bangunan yang telah dibuat sebagai salah satu penghubung antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Biasanya kedua daerah ini dipisahkan oleh sungai bahkan lautan. Baru-baru ini ada nih guys, sebuah jembatan yang menjadi perbincangan masyarakat. Pastinya jembatan ini merupakan jembatan gantung yang disebut sebagai jembatan gantung terpanjang di dunia. Jembatan ini diberi nama Osman Gazi dan terletak di negara Turki. Dari bentuknya tentu saja jembatan ini sudah banyak memakan biaya yang sangat besar. Kira-kira kalian pastinya masih penasaran kan bagaimana membangun jembatan semegah ini di atas air? Yuk pelajari lebih detail lagi ya guys. Mungkin sebagian dari kalian masih belum tahu jika jembatan gantung yang satu ini berada di lokasi Osman Gazi yang terletak mampu menghubungkan kota Gebze dan Yalopay di Turki. Jembatan ini sudah diresmikan secara langsung oleh Presiden Tayyip dan Perdana Menteri, tepatnya yaitu pada tanggal 12 Juli 2019 lalu. Di hari pertama beroperasinya jembatan, banyak sekali menuai pro dan kontra dari semua orang bahkan warga Turki. Dengan panjang jembatan ini berkisar 2.852 meter. Awalnya, pembuatan jembatan ini akan dibuat dengan menggunakan 3 buah jalan tol atau 6 buah jalur jalan raya, serta 2 jalur lintasan rel kereta api. Hebat banget bukan? Namun setelah ditinjau kembali oleh para ilmuwan yang mengerti akan konstruksi, akhirnya laju kereta api dibatalkan. Dengan adanya jembatan Osman ini, lalu lintas kendaraan sudah lebih sangat efisien. Sehingga tak tanggung-tanggung, perjalanan dari Istanbul ke Izmir yang mencapai 6,5 jam dulunya, kini sudah bisa dijangkau kurang lebih waktu yang ditentukan atau yang dibutuhkan 3,5 jam saja. Wow, sudah hemat 3 jam perjalanan bukan? Jadi memang istimewa banget nih jembatan. Number 4. Proses pembangunannya. Tidak cukup yang sudah dibahas di atas saja. Namun, jembatan yang satu ini juga memberikan banyak orang kemudahan dalam perjalanan. Untuk proses pembangunannya, ternyata jembatan gantung ini sudah dimulai sejak 23 Maret 2013 silam. Dengan pembuatan awal yaitu terletak pada bagian pondasi. Dengan adanya medan yang berada di bawah air, tentu saja pembangunan jembatan ini khususnya pondasi membutuhkan sebuah teknik khusus yang berbeda dengan pondasi jembatan lainnya. Jelas beda lah ya. Lalu kira-kira gimana nih proses pembuatannya? Jadi semakin penasaran bukan? Nah, untuk pondasi pertama yang berada di paling ujung sudah menggunakan sebuah teknik dipasang dengan menggunakan sebuah jarak terlebih dahulu. Memang pada dasarnya pondasi pertama harus dibuat sangat kuat dan kokoh agar tercipta sebuah jembatan yang sangat baik. Sedangkan untuk pondasi lainnya menggunakan bahan dasar steel atau baja. Jika dilihat secara detail, ternyata steelnya itu sudah berbentuk guys. Jadi tinggal pasang saja nih.
Tidak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa membangun sebuah pondasinya itu, jika dibandingkan dengan membangun pondasi lainnya yang masih harus menyusun batu satu per satu. Nah, kalau pondasi pertama sudah dipasang, maka air akan dialirkan kembali ke tempat tersebut dan pondasi akan terlihat tenggelam. Sedangkan untuk pemasangan pondasi lainnya yang sangat jauh dengan dataran atau daratan telah diusung dengan menggunakan sistem kapal. Dengan mengarahkan menggunakan beberapa kapal besar sebagai penarik dan juga pengarah konstruksi. Dengan menggunakan material atau bahan dasar seperti pondasi pertama, pondasi yang satu ini akan dibawa dengan menggunakan kapal besar dan disetel agar sesuai dengan yang telah ditentukan. Sehingga untuk pembuatan satu pondasi saja membutuhkan 4 kapal besar untuk bisa mengarahkan dan memasangnya dengan sangat sempurna. Number 3. Menggunakan alat berat. Dalam pembangunan pondasi jembatan, tidak hanya membutuhkan tenaga kapal besar saja, namun ternyata juga butuh sebuah alat besar untuk bisa memancarkan tiang pondasi di bawah air. Jadi keren banget kan cara kerjanya? Sehingga bisa dipastikan jika pembuatan pondasinya saja membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Karena tidak sama dengan membuat pondasi dari daratan, jadi sangat jauh berbeda dengan pondasi yang harus dilakukan di lokasi bawah air laut. Setelah semua pondasi rampung dibuat, maka tahapan selanjutnya yaitu beralih pada proses penyambungan jembatan nih guys. Jadi jangan buru-buru dulu, bukan bin salah bin nih jadinya. Jadi butuh proses yang sangat ekstra ya sahabat. Number 2. Penyambungan jembatan. Semua pondasi sudah terpasang semua dengan sangat baik dan benar. Langkah yang dilakukan oleh para pembangunan proyek ini yaitu beralih pada penyambungan jembatan. Karena termasuk dalam salah satu jembatan gantung, maka bagian dahulu yang harus dilakukan oleh para pekerja yaitu pemasangan tali antar tiang jembatan itu sendiri. Yang dimana tali tersebut sudah berdiri tegak di pondasi-pondasi yang sudah dibuat tadi. Adapun cara pemasangan talinya yaitu dengan membuat sebuah rangka besi yang terbuat dari besi sambung antar tiang terlebih dahulu. Dan untuk tiang tadi akan dilewati oleh para pekerja agar bisa menyambung antar tiang jembatan. Jika rangkanya sudah dibuat dengan baik, maka tali jembatan akan menjadi lebih mudah untuk dipasangkan. Kalau dilihat sih memang rada-rada serem gitu ya guys, menguji adrenalin semua pekerja. Karena kalau lengah sedikit saja, tentu saja akan kepleset dan jatuh ke dalam lautan. Idih, ngeri nggak tuh? Bertaruh nyawa loh. Number 1. Pemasangan baja. Tahap pembuatan rangka dan juga pemasangan tali sudah dilakukan. Maka tahapan selanjutnya yang harus dilakukan yaitu pemasangan baja, yang dimana akan menjadi dasar dari sebuah jembatan gantung. Pemasangannya tidak mudah ya guys, yaitu dengan cara mengangkut sebuah baja yang sudah dibuat ke tengah perairan dengan menggunakan kapal besar. Jika posisinya sudah pas dan sesuai dengan lokasinya, maka baja tersebut akan diangkat oleh alat berat dan diposisikan pada tempatnya. Setelah dirasa pas, para pekerja dengan sigap akan memakai baut untuk menahan antara baja satu dengan yang lainnya.
serta juga membuat penahan baja agar tidak tergoncang. Waduh, sulit banget deh. Jadi gimana nih guys? Sudah jelas banget bukan kalau ribet prosesnya?